Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aryan Pasha Marseno. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan pengaruh perkembangan iptek. Iptek merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Karena iptek merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka saya akan menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan dan apa itu teknologi. Yang pertama, apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan, menurut KBBI, adalah pemahaman tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang tersebut. Ilmu pengetahuan menurut Muhammad Hatta adalah studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Dampak ilmu pengetahuan. Tentunya, apapun yang kita lakukan, apapun yang di sekeliling kita memiliki dampak positif dan dampak negatifnya tersendiri. Dampak positif dari ilmu pengetahuan adalah yang pertama, membuat manusia menjadi lebih cekatan terhadap situasi yang terjadi. Maksud dari poin ini adalah jika manusia memiliki ilmu pengetahuan, maka manusia akan lebih mampu memberikan tanggapan terhadap kondisi yang ada, seperti kondisi ilmiah, kondisi politik, kondisi kenegaraan, dan lain-lain. Yang kedua, menjadikan manusia lebih modern. Kenapa saya bisa bilang menjadikan lebih modern? Karena dengan adanya ilmu pengetahuan, jika kita menuntut ilmu pengetahuan, maka manusia akan lebih maju dan lebih modern dibandingkan manusia purbakala karena lebih mampu memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga dan yang paling utama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, di Al-Quran sendiri saja sudah ditetapkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi umat muslim. Jika kita menuntut ilmu, maka kita sudah menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan pahala karena sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dampak negatif dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, dapat timbul kesenjangan sosial. Kenapa dapat timbul kesenjangan sosial? Karena menuntut ilmu biasanya disertai dengan kemampuan finansial. Sebagai contoh, misal ada dua anak A dan B. Si A datang dari keluarga yang berkemampuan kurang mumpuni dan si B datang dari keluarga yang berkemampuan cukup. Si A dan B sama-sama ingin mencari ilmu, sama-sama ingin menuntut ilmu. Namun si A karena datang dari keluarga yang kurang mumpuni, si A ini tidak mampu meneruskan impiannya untuk menuntut ilmu. Namun si B datang dari keluarga yang cukup, yang berkemampuan cukup, maka orang tuanya mampu membiayai pendidikan si B dan anaknya ini mampu meneruskan pendidikannya. Oleh karena itu, akan timbul pengelompokan di masyarakat dalam mencari ilmu karena bergantung pada kondisi finansial masing-masing keluarga. Yang kedua, dampak negatif yang kedua, menjadikan manusia menimbulkan ungkapan-ungkapan yang tidak layak. Contoh, Stephen Hawking, beliau merupakan ilmuwan ternama di bidang fisika teoritis, meninggal sebagai ilmuwan. Akibat ilmunya yang tinggi, dia menemukan pemikiran bahwa Tuhan itu tidak ada, padahal itu salah besar. Ilmu datang dari Tuhan, oleh karena itu kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan apapun yang terbaik untuk kita. Selanjutnya apa itu teknologi? Teknologi menurut KBBI adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
Sedangkan teknologi menurut Joyo Hadikusumo tahun 1994 adalah sebagai bidang yang erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknik atau ilmu rekayasa. Selanjutnya dampak dari teknologi. Dampak positif dari teknologi yaitu yang pertama muncul media massa. Dampak dari muncul media massa yaitu masyarakat mampu mengakses sumber belajar dari mana saja. Yang kedua, meningkatkan intensitas komunikasi. Dengan adanya teknologi, manusia dapat saling berkomunikasi jarak jauh melewati telepon ataupun melewati aplikasi. Yang ketiga, memudahkan perolehan data. Saya sebagai murid merasa selain dari buku, saya juga mampu memperoleh data dari internet sebagai media saya belajar. Dampak negatif dari teknologi. Dampak negatif dari teknologi, yang pertama membuat manusia kecanduan, yang kedua menjadikan murid malas, dan yang ketiga menurunnya kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya pengalaman saya terhadap teknologi. Setiap hari saya tentunya berinteraksi dengan teknologi, entah itu menggunakan HP saya, iPad, ataupun laptop, ataupun perangkat-perangkat yang lain. Pemakaian teknologi tentunya dibagi menjadi dua, yaitu baik dan buruk. Pengalaman baik saya terhadap teknologi adalah saya mampu memanfaatkan teknologi untuk sarana saya belajar. Seperti saya sering membuka YouTube untuk menonton video-video tentang mata pelajaran yang berkaitan dengan yang saya pelajari. Terus saya juga sering mengumpulkan tugas via online, via teknologi, karena di sekolah saya juga membutuhkan teknologi untuk sebagai media belajar. Dan untuk pengalaman buruk saya terhadap teknologi, tentunya saya punya seperti saya sering saya sering malas mengerjakan tugas karena saya sibuk memanfaatkan teknologi untuk menghibur saya. Jadi saya sering main game sehingga saya menunda tugas saya, tapi untungnya tugas-tugas saya itu tidak melewati batas yang ditentukan oleh guru. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.